Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini, berkahi majlis yang Engkau takdirkan ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wahai Allah yang maha baik, catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak menjadi hamba yang Engkau cintai. Jadikan pertemuan ini menguatkan iman kami. Jadikan majelis ini menjadikan sisa umur kami istiqomah ya Allah, mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak Engkau ijabah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Kita diciptakan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Jadi Allah mengadakan kita diadakan dari tiada jadi ada. Perintah Allah adalah mengabdi kepada Allah. Yang lain-lain diurus oleh Allah kalau kita melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Ada satu amalan yang luar biasa pentingnya, hadisnya sahih. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Bahkan ada hadis lain riwayat Imam Tirmizi, walaupun ini dianggap doif, tapi para ulama sepakat ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu saripatinya ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah, saripatinya ibadah. Ada hadis lain dari Sunan At-Tirmizi, laisa say'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tiada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Artinya, kalau ayat yang lain mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Mesti orang takwa ini orang yang banyak doa. Ada yang nanya, amalan apa sih yang paling membuat kita lebih mudah dekat dengan Allah, yang membuat hidup kita jadi selalu tenang, yang membuat harapan-harapan kita terwujud?
Apa sih amalan yang bisa membuat musibah kita tertolak, yang bisa membuat kita selamat? Doa. Hadisnya jelas. Kenapa orang yang banyak doa itu menjadi sangat disukai Allah? Karena doa itu zikrullah yang benar-benar memudahkan kita menjadi posisi yang paling pas bagi kita. Tahu tidak apa yang paling disukai Allah dari doa? Karena kita jadi merasa sadar kita ini hamba meminta kepada Allah Rabb kita. Itu posisi penting. Yang paling disukai oleh Allah dari kita adalah kita menyadari, mengakui dan memposisikan diri benar-benar jadi hamba. Saya ini hamba Allah, saya ini makhluk ciptaan Allah. Saya tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah. Bahkan diri ini pun bukan punya saya. Saya tidak tahu apapun kecuali sepercik ilmu yang Allah kehendaki saya tahu. Sedang Tuhan saya Allah Maha tahu segala-galanya. Tidak ada yang tidak diketahuinya. Saya ini lemah. Saya tidak mungkin punya kekuatan apapun menjauhi maksiat atau melakukan taat kecuali Allah Tuhan penguasa semesta alam yang menolong saya bisa melakukannya. Ini posisi paling top dalam hidup ini. Jadi jabatan yang paling top di dunia ini adalah hamba Allah. Memang yang lain apa? Ada hamba gelar, ada hamba syahwat, ada hamba piagam. Saya tidak nyebut ijazah. Ada hamba pujian orang, ada hamba konten. Selebihnya hamba yang cetek-cetek. Maka jabatan terhebat di antara manusia adalah Abdullah, hamba Allah. Keren tidak hadir? Kok seperti yang biasa aja? Karena sebagian orang lewat gini, Allah menciptakan kita untuk jadi hamba Tuhan semesta alam. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan dunia, berikut isinya pelayan kita. Bayangkan kalau kita pada posisi yang tepat, hamba Allah itu paling top, bahagia, mulia. Tapi kalau kita pindah menjadi hambanya pelayan, pasti tidak bahagia, pasti hina dan tidak selamat. Oh, sedikit informasi tadi sudah disampaikan kepada kepala sekolah, khususnya santri yang ada di Geger Kalong. Silakan santri ikut pengajian semuanya, karena biasanya hanya boleh 100 yang boleh ikut. Tapi kali ini silahkan. Di antara santri ada yang semangat sekali belajar, ada yang setengah semangatnya, ada yang masih harus disemangati. Jadi santri yang mau ikut pengajian silahkan. Sederhana saja aturannya, daripada ngobrol mending tidur. Karena kalau tidur dia tidak akan ngobrol. Kalau ngobrol berarti mengganggu orang yang diajak ngobrol. Yang diajak ngobrol belum tentu ridho. Dan yang ini di majelis taklim ini yang paling tidak suka adalah setan. Karena kalau
orang dapat ilmu, dia akan bisa menaklukkan tipu daya setan. Makanya setan selalu mengganggu orang yang mau belajar. Nah, setan itu ada dua jenis, minal jinnati wan nas. Jangan sampai setan terwakili oleh seseorang yang ngajak ngobrol gitu. Bisa dipahami? Jadi kalau ada teman yang ngobrol, segera baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau baca ayat kursi. Kalau dia menjerit berarti keseleo, hadirin. Maaf ya hadirin, santri itu banyak, usianya beragam. Ada yang baru pertama kali masuk pesantren, baik SMP maupun SMA, belum pernah mengenal dunia pesantren, bahkan belum pernah datang ke majelis ilmu. Sekarang tinggal di pesantren, pagi harus tahajud, udah gitu banyak tugas-tugas. Ya, bisa dimengerti kalau yang awal-awal itu tidak terbiasa duduk seperti ini. Jadi kepada jamaah yang melihat kok santri ini kelihatannya kurang fokus, dulu aja kita segede gitu boro-boro ke pengajian, ya kan? Ini bukan ngebela santri ya, tapi harus lebih bijak. Lanjut. Jadi apalagi kehebatan doa, la yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang dapat menolak, mengubah qada selain doa. La yaruddu qada ila doa. Hadis Imam Tirmizi ini ya, tidak ada yang bisa menolak qada takdir kecuali doa. Jadi di lauh mahfud sudah tertulis semuanya, tidak ada yang tidak tertulis. Doa tidak doa sudah ada tulisannya. Ikhtiar tidak ikhtiar dan doa tidak akan mengeluarkan kita dari tulisan di lauh mahfud. Tetapi ada perintah doa dan ada janji Allah bagi yang berdoa. Berarti ada takdir-takdir yang oleh Allah diizinkan takdir berubah ke takdir lain kalau kita berdoa. Bisa dipahami ini hadirin? Kalau tidak doa takdirnya ini, kalau doa takdirnya ini. Jadi rugi kalau tidak doa. Kita akan dapat takdir-takdir terbaik kita dengan doa. Apa dalil tentang doa? Surat Ghafir ayat 60. Ustaz? Bisa atau saja Ustaz yang baca? Siapa? Wa qala rabbukum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surat Ghafir ayat 60. Jadi perintah doa itu, perintah sama dengan perintah kita ibadah. Jadi orang yang tidak mau doa, dia melanggar perintah. Makanya bisa digolongkan orang yang sombong.
kalau memang menganggap remeh doa. Makin banyak doa, sepanjang ikhlasan, benar niatnya dan benar caranya, makin banyak ibadah. Jadi kita bisa memperbanyak doa, jadi zikrullah, memperbanyak doa, diijabah, dikabulkan, memperbanyak doa, bala dihindarkan, memperbanyak doa, hajat dikabulkan. Jadi sama sekali tidak ada ruginya, bahkan melimpah ruah, karena kita menjadi orang yang disukai Allah. Dengan berdoa itu menjadi sangat perlu terus kepada Allah. Jadi posisi kita jadi ngepas terus nih, jadi hamba. Ayo sederhanakan aja sekarang, dikit-dikit doa, itu sajalah bahasanya ya. Ke sekolah lihat guru, ayo mau apa? Tuh kan bingung, lihat guru apa? Doa. Ya Allah, doa apa? Ini guru suka ngasih PR kan? Mau doa apa? Doa kebaikan. Ya Allah, wahai yang menakdirkan saya sekolah, saya kuliah, lembutkan hati guru ini, sepertinya banyak masalah, jadi bete terus. Lembutkan hatinya, muliakan akhlaknya, karuniakan keikhlasan. Allah dengar tidak doa kita? Tapi pelan, dengar tidak? Sebelum keluar dari mulut kita, Allah sudah tahu apa yang kita keluarkan. Boleh jadi itu guru yang tadinya banyak masalah, selesai masalahnya doa muridnya. Kita jarang lihat guru mengeluarkan doa, termasuk sekarang ini lihat saya, daripada nganggur seperti itu, mending doain saya, ya kan? Ya Allah, kasihanilah Agim. Dari pagi ngomong terus, jangan gitu doanya, yang lebih bijaksana. Tolong ya Allah, Engkau takdirkan itu yang pakai sorban, Engkau uji dengan posisi seperti ini, bagian bicara ini, takdir. Kasihanilah ya Allah, setiap patah katanya pasti Engkau hisab. Engkau tahu isi hatinya, Engkau tahu ilmunya, Engkau tahu amalnya. Tuntun ya Allah, agar yang dikatakannya niatnya benar, hanya mencari ridho-Mu. Mungkin saya mau ria, mau sum'ah, mau ujub, mau takabur, ketembak oleh doa saudara. Ya Allah, sing ikhlas, jadi tidak jadi hati yang jeleknya. Ya Allah, jangan biarkan Agim bicara yang tidak Engkau ridhoi. Mungkin asalnya mau ada gurau yang tidak manfaat, gak jadi keluar berkah dari doa saudara. Ya Allah, tolong agar yang bicara ini bisa mengamalkan apa yang dia sampaikan. Jangan sampai hanya omong doang. Yang tadinya saya hanya ceramah seperti ini, tiba-tiba dapat taufik bisa mengamalkan, berkah dari doa saudara. Ya daripada duduk begitu, mending kerja juga. Saya lagi kerja nih. Udah tuh, jangan maksa. Iya ya, nggak maksa ya, doa rahasia. Tapi asli jarang loh yang ngedoain gurunya. Kata siapa, jangan suudon. Oh iya, udah. Bagi yang belum, jangan diam aja, mending doa. Lagi rapat, doakan itu pemimpin rapat. Ya Allah, 15 menit lagi azan. Wahai yang membulak-balik hati, biasanya bos ini terus bicara walaupun azan. Saya ingin sholat ya Allah, hanya Engkau yang menguasai setiap makhluk-Mu. Jarang ada yang doa, malah ngacung, saya mau ke WC. Masa mau sholat disebut ke WC, ya kan? Banyak orang yang berani angkat tangan mau ke toilet.
doa Rabbi shrahli sadri. Pak, maaf, saya izin sholat dulu. Tunggu dulu, rapat ini penting. Ya Allah, Engkau lebih penting di atas segalanya. Ya udah, silakan. Terima kasih. Allah bolak-balik hati. Pulang kantor. Nih, para suami mau ketemu istri, apa dulu? Hah? Kenapa doa dulu, Dang? Doa. Tulung. Jangan begitu-gitu amat ya. Ya Allah, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dada ini, mudahkan urusan, hilangkan keluh di lidah ini agar perkataan dipahami. Istri di rumah mau datang suami apa? Gimana Bu? Gimana dah, kami SMP belum nyobain nikah. Ini nenek-nenek aja yang jawab. Yang udah nikah doa. Pokoknya ingat sesuatu doa, ingat anak doa, ingat kesehatan doa, ingat keselamatan doa. Karena tidak ada nikmat sekecil apapun yang bisa terjadi kecuali biiznillah. Gak ada apapun yang bisa terjadi, nikmat ataupun musibah, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Segala-galanya ciptaan Allah, segala-galanya milik Allah, segala-galanya ada dalam genggaman Allah. Tidak ada satupun yang luput, yang keluar dari kekuasaan Allah. Dan tidak akan pernah terjadi apapun, baik nikmat maupun musibah, illa biiznillah. Ini pertemuan ini izin Allah, bukan? Enggak akan pernah ada pertemuan ini kecuali Allah yang menghendaki. Maka dikit-dikit doa. Nggak apa-apa, didoakan aja supaya cepat ngantuk, bisa itu juga. Udah, anak kecil belum paham, tapi ada di sini berkah, ikut kena doa malaikat. Malaikat memohonkan rahmat. Masya Allah, jangan jengkelan ya. Ini anak kecil bawa ke masjid, jangan bawa, daripada ditinggalkan di rumah ya. Di sini cari tempat yang sesuai. Doakan. Ini ada malaikat rahmat yang mendoakan. Tapi itu tidur aja di masjid capek. Ya lebih baik tidur begini daripada tidur di tengah jalan, ya kan? Masya Allah. Tenang hadirin. Allah Maha Baik, penguasa langit dan bumi. Maka sekarang main doa terus. Lihat ada preman, bagaimana? Hah? Doa daripada ditonjok, salah. Mending doa, ya Allah. Preman, ibu preman pasti ingin anaknya tuh bahagia, mulia, benar? Tapi ujiannya anak ini belum dapat lingkungan yang baik. Sini pakai kolotok, sini ya. Ini begini, sini dicet. Itu saudara kita hadirin, itu hamba Allah. Kalau tahu ilmu tentang iman, enggak akan mau seperti itu. Kalau kita tidak ditolong Allah, mungkin kita juga begitu. Emang kita bisa ke masjid ini, siapa yang nolong? Kalau Allah enggak nolong, enggak akan masuk kita ke masjid, enggak. Ini
hidayah taufik Allah kita bisa di sini. Terus kita lihat beberapa preman, dia tuh ingin bahagia, mereka tuh ingin mulia, ingin dianggap sukses, tapi seperti itulah baru sampai ilmunya. Kita menghina, merubah tidak apa, dan kita tidak tahu takdirnya besok lusa. Berapa banyak yang wajahnya penuh tato dan sekarang jadi ustadz, benar? Mendingan kita doa, ya Allah, ini adalah hamba-Mu, pasti ibunya merindukan anak ini, anak yang soleh, yang bisa berbakti. Tolonglah ya Rabb, wahai yang maha mendengar, yang menciptakan saya dan dia, berikan hidayah ya Allah. Allah dengar tidak kita lagi doa? Tahu tidak? Demi Allah, Allah maha mendengarkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah maha dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya ku kabulkan. Kita salah sendiri, jarang doa. Doakan, angkot pergi, Allah mendengar, dan itu sedekah hadirin. Sedekah, doa diam-diam diaminkan oleh malaikat, dan bagimu juga doa yang baik amin oleh malaikat. Siapa tahu kita pergi, Allah memberi jalan, dikabulkan doa kita, dia jadi orang yang lebih baik dari kita, dan doa malaikat yang sama kepada kita. Asik kan? Nih lagi musim sekarang di Indonesia riweuh seperti ini. Tebak berapa banyak doa kita tentang kehebohan di negeri ini. Lihat Pak Prabowo, Presiden, kasihan, berat itu tanggung jawabnya, 270 juta. Kita bantuin apa? Doa. Mungkin ada yang milih Pak Prabowo, ada yang tidak milih, tapi yang jelas takdirnya sekarang Indonesia ini Pak Prabowo presidennya. Coba berapa banyak yang mendoakan, ya Allah, kuatkan iman Pak Prabowo sing kuat menghadapi ujian amanah jadi presiden ini. Bimbing, berikan hidayah taufik, berikan hati yang takut kepadamu. Mending doa daripada banyak komentar. Allah lihat, dengar tidak waktu kita doa? Hanya presiden aja yang didoain. Ya atuh, nggak boleh gitu, saudara. Jangan ganggu saya, ini ceramah seriusnya. Wakilnya juga doakan. Bagaimana ngedoakannya ya? Pokoknya sing salamet aja lah gitu ya. Kalau memang bisa kuat mengemban amanah dunia akhirat, atuh mangga teruskan. Kalau kira-kira jadi bencana bagi dirinya, keluarganya, dan juga negeri, atuh diberi takdir yang lain, yang baik-baik aja doanya. Kalau tentang ijazah gimana? Doa itu juga. Ya Allah, udah lama ijazah ini nggak beres-beres. Tolong ya Rob, jangan biarkan negeri ini riweuh terus urusan ijazah.
Yang mana tuh yang asli? Nggak usah gemes begitu hadirin Allah tolong. Enak hadirin pakai doa tuh, lebih tenang daripada kita ikut campur tapi nggak menyelesaikan apa-apa, browsing aja terus, buang waktu semenit, 10 menit, setengah jam, berapa juz Al-Quran hilang gara-gara ijazah. Kok seperti yang menjiwai? Iya. Astagfirullahaladzim. Dulu saya tidak ngikutin itu, nggak sengaja lihat rame. Astagfirullahaladzim. Doakan supaya cepat tuntas. Senang hadirin, banyak doa tuh. Sambil jalan, ada yang lagi jualan, mau beli nggak punya uang, doakan supaya laku, supaya rezekinya cukup. Ada teman kontrakannya habis, kita minta pinjam uang ke kita nggak ada uang, kenapa nggak doa? Ya Allah, sahabat saya ini kontrakannya udah habis, belum punya uang, saya nggak bisa bantu. Wahai yang maha kaya, berikan kecukupan. Allah lihat tidak? Dengar tidak? Bela-belain kita sholat sunnah 2 rakaat. Masya Allah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan nolong orang yang senang, yang nolong saudaranya. Kita nggak bisa pakai uang, nggak bisa pakai tenaga, bisa pakai doa. Berapa banyak kita mendoakan saudara kita di Palestina, padahal tidak ada sepatah kata pun doa yang tidak didengar oleh Allah. Dimanapun, kapanpun, doa. Gak bisa bahasa Arabnya, ya Allah, Engkau saksikan semua yang terjadi terhadap saudara-saudara kami. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan-Mu. Engkau tahu perih laparnya, Engkau tahu setiap luka, Engkau tahu semua kesedihan, Engkau saksikan yang kedinginan. Tolong wahai Allah, seberapa kita memohon dan meyakini Allah penguasa segalanya, demi Allah tidak akan disia-siakan doa kita. Walaupun tidak ada yang tahu, Allah pasti tahu. Dan doa kita kepada orang lain itu jadi penguat iman kita, penambah amal soleh kita, membuat kita pun lebih berarti hidup ini. Tahajud kita lebih berkualitas daripada hanya, ya Allah sepatu saya udah habis, tolong teman saya ganti motor. Bukan tidak boleh, tapi kenapa cuman itu? Allah sudah memperlihatkan penderitaan saudara kita, padahal kita bisa bantu. Kalau terbatas harta tenaga, sambil kita usahakan doa bisa kita lakukan. Benar ini hadirin, balik ke kita itu. Masya Allah, ini doa luar biasa. Kita akan jadi dekat terus dengan Allah. Dan Allah suka kepada kita karena kita peduli kepada hamba-hambanya. Apa saudara pikir orang-orang yang lain-lain itu bukan ciptaan Allah? Semua makhluk Allah. Asik tidak ada? Doa. Gimana kalau ada koruptor yang ditangkap, doanya? Terima kasih ya Allah, nggak usah gitu-gitu amat. Ya Allah, bagaimana Allah aja misal. Doakan supaya bisa berubah. Gini hadirin ya, sebel itu hanya kepada perbuatannya, enggak boleh senang. Semua perbuatan dosa Allah tidak suka, kita tidak suka. Tapi kepada orangnya, itu hamba Allah tuh, kita harus berupaya agar yang bersangkutan diselamatkan oleh Allah.
kecuali yang jelas-jelas memang Allah juga memurkainya. Waktu Rasulullah hadir diutus di Mekah jahiliyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir itu rahmatan lil alamin, membawa rahmat. Yang tidak tahu jadi tahu ke Allah, yang lupa jadi ingat, yang tergelincir bisa bangkit kembali. Terus Rasulullah tuh berjuang pagi siang malam dengan waktu, tenaga, pikiran, harta, ucapan, perbuatan, dan doa agar orang lain dapat keselamatan. Itu hidup kita begitu. Doa itu ibadah. Jadi kita ibadah terus, ibadah yang disukai Allah, ibadah yang mulia selain ibadah yang lain, yaitu banyak berdoa. Halo? Ini serius nih, kita jarang menggunakan fasilitas pengubah takdir ini. Coba mau pergi, emang kita tahu pasti selamat? Gak tahu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, dengan menyebut namamu saya memasrahkan diri, bertawakal kepadamu. La haula, tiada daya, tiada kekuatan apapun kecuali dari Engkau. Tidak mungkin saya menghindari musibah, tidak mungkin saya menghindari tipu daya setan kecuali dengan perlindunganmu. Tidak mungkin saya bisa berbuat kebaikan, sholat, sedekah, senyum kecuali dengan pertolonganmu. Hudita wa kufita wa wukid, ditunjuki, dicukupi, dilindungi berkah doa. Pasti beda takdirnya yang doa dan yang tidak doa. Ayo hadirin, ketemu siapapun kita jarang pakai doa. Au, au. Saya tidak menyebut suara apa itu, karena pernah nyebut anjing katanya. Saya jadi tersinggung sendiri. Ada yang menggonggong. Gimana kalau ada anjing menggonggong? Sebagian besar orang takut digigit anjing, ya kan? Ada yang lebih baik, takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Nah, itu tauhid. Doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung, a'udzu, dengan kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Yakin itu anjing ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah. Allah dengar siapa yang berdoa. Nah, beda ya, ada orang yang takut digigit anjing, berarti anjing punya kekuatan menggigit kita. Dengan takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Sama atau beda? Beda. Yang satu kekuatannya ada di binatang itu, yang benar kekuatannya ada di Allah. Enggak mungkin anjing menggigit kita tanpa izin Allah, enggak bisa. Sama, takut begal, takut copet, takut maling, harus berlindung ke Allah. Apa Allah tahu setiap begal? Tuh kan jawabnya pelan. Tahu tidak Allah setiap begal? Tapi begal ini bersembunyi. Allah tahu di mana dia sembunyi? Begal mengadakan rapat, namanya rabeg, rapat begal. Begal ini rapat di tempat yang dirahasiakan, sehingga satu sama lain tidak tahu di mana akan rapatnya. Bingung hadirin. Allah tahu tidak?
Kemudian begal ini mengadakan rapat rahasia, bisik-bisik, sampai tidak kedengeran oleh yang dibisikinnya. Ada gitu yang rapatnya begini, saking rahasianya. Allah tahu tidak yang dibisikinnya? Lah yang dibisikinnya tidak tahu, Allah tahu pikiran yang mau bisik. Jangan anggap ada yang tidak diketahui Allah. Dimanapun orang merencanakan kejahatan, setersembunyi apapun, tidak ada rahasia bagi Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Itu agen rahasia. Kata siapa agen rahasia? Bagi yang nggak tahu. Bagi Allah tidak ada rahasia. Jadi berlindunglah ke Allah dari semua kejahatan makhluk. Ini di ruangan ini ada virus tidak? Beginilah ya pelajaran ngajar. Saya begitu juga di kelas, ketika murid ngobrol saya senyum, malah main sekarang lempar-lemparan. Ya nggak tahu tuh kurang ngepek begitu. Ini mah geningan begini mah jadi diem. Jadi sampai di mana tadi? Tikus, virus. Di ruangan ini ada virus tidak? Ada bakteri? Semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah. Tidak akan jadi sakit tanpa izin Allah. Padi keluar masuk nih virus. Saudara pada bawa virus nih ke sini. Saya tidak suudon ya, tapi ada kemungkinan karena saya juga bawa ya. Sakit bukan karena virusnya hebat, tapi dengan izin Allah. Maaf saya ulangi yang Nabi Musa itu. Nabi Musa sakit, kemudian doa, Allah mengabulkan doa, diilhamkan kepadanya, diwahyukan mungkin dia untuk makan daun. Daun dimakan, sembuh. Suatu saat sakit lagi, langsung ambil daun, makan. Daunnya sama, dimakannya sama. Yang tadi sembuh, yang sekarang tidak sembuh, apa yang membedakan? Apa? Kalau yang pertama sakit, doa, Allah menyembuhkan. Syariatnya Allah menunjukkan kesembuhan lewat daun. Yang kedua, langsung makan daun. Daun gak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Makanya doa dulu. Kita kalau sakit, di mana ya obat anti sakit? Doa dulu. Nanti Allah menunjukkan. Kalau Allah mau menyembuhkan lewat obat, kita ketemu dengan obatnya. Kalau Allah akan sembuhkan kita lewat dokter, ketemu dengan dokternya. Kalau kita akan disembuhkan Allah lewat ruqyah, ketemu dengan yang meruqyahnya. Kalau kita akan disembuhkan oleh Allah lewat Fatihah, insya Allah ada yang bisa berdoa dengan Fatihah yang benar-benar punya kekuatan jadi jalan kesembuhan. Doa dulu hadirin. Setuju? Mau cari kerjaan, doa dulu istiqoroh. Ini gajinya gede. Saudara tahu tidak yang akan terjadi di sana? Apa artinya gaji gede tapi iman rusak? Lebih baik kerja di tempat iman kuat, jadi amal soleh, walaupun gajinya lebih gede. Saya takut diijabah dan gaji kecil nanti terjadi. Begitulah kalau sakit doa, ya Rabbana idbil ba'sa wasyi anta syafi la sifaan illa sifauk sifaan la yuqadiru saqama. Doa,
Ya Allah, aduh engkau sudah tahu ini jeletotnya seperti apa. Ini manis ya Rob. Aduh, kan sakit gigi itu dramatis, tapi orang kurang bijaksana dan penampilan kurang indah ya kan, dan ditengok juga kurang wibawa ya kan. Saudara sakit gigi nggak mau ditengok kan, lagian yang nengoknya ngirim jambu batu, kita emosi. Allah, kita jarang sakit perut ingat ke Allah, yang diingatnya diapet. Aduh, jadi promosi nih. Ada masalah, coba telepon sana, coba telepon dokter. Allah dulu dong hadirin. Terjadinya juga izin Allah. Anak sakit, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya Allah, saya ridho dengan ujian ini, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Coba telepon mana rumah sakit, ya Allah, hanya Engkau yang memudahkan. Kalau nanti Allah akan sembuhkan, akan ada, ambulan akan datang, dokternya akan standby, obatnya akan ada. Tapi saya nggak punya uang, nanti ada jalannya. Kalau Allah mau memberi jalan, jalan itu akan ada. Mau kuliah, adik-adik, minta sama Allah. Semua kampus di alam semesta ini Allah yang punya. Ya Allah, saya pengen kuliah kedokteran di ITB. Nah, jangan ngaco dong, ya. Di sana nggak ada. Tapi kan mudah bagi Allah mengadakan kedokteran di ITB. Udah nggak mau ngomong, saudaranya dua sendiri. Yang puguh doanya ya, jangan yang aneh-aneh. Ya Rob, sekali-kali saya jadi Superman dong. Sekarang kan saya Superman. Jangan macam-macam. Doa yang puguh ya. Enak hadirin. Susah tidur. Kita jarang doa itu, padahal yang bikin kita tidur hanya Allah. Kita malah, jam 11 belum tidur juga. Jam 12, aduh cilaka nih, besok saya nggak bisa kerja, badan pasti nggak enak, belum ngerewel. Udah tinggal ya Rob. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Zikir saja. Allah sudah tahu kok kalau kita tidak tidur seperti apa babak belurnya besok, betul tidak? La ilaha illallah. Nggak usah lihat jam, nggak usah mikirin tidur, nggak usah ngasih tahu Allah juga. Ya Rob, kalau saya nggak bisa tidur, kau sudah tahu kan? Saya besok puyeng, suka mual, nggak usah rewel. Dah, Allah udah sangat tahu kalau kita tidak bisa tidur. Dah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan heran, kenapa udah jam 3:30? Nah, kita jarang mengandalkan Allah. Betul? Itu pernah lihat video gereja terbakar. Allahu Akbar, Allah. Salah lagi nyebutnya, tapi nggak apa-apa lah. Saking terbiasa mendengar takbir, apapun minta ke Allah. Selamat datang dari Allah, mudah datang dari Allah, tenang datang dari Allah. Lihat orang marah-marah, udah doa sajalah, daripada capek ngedengerin orang marah, mending zikir doa. Betul tidak? Ya Rob, ini bos saya ini udah 2 jam ngambek-ngambek. Allah hentikanlah, bisa mulutnya, bisa jantung. Jangan hadir, itu pembunuhan. Tolong ya Rob, tolong ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubikalimatillahit tammah. Daripada capek ngedengerin omongan orang marah, mending doa. Betul tidak? Sama bapak lagi diomelin istri, ngejawab sama dengan nyiram bensin. Daripada ngejawab, mending doa, minta ditenangkan hati ya. Jangan a'udzubillahi minasyaiton, jangan ya, na'udzubillah. Kalau a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah dari godaan setan. Nah, bisa sih itu dianggap setan, nanti nggak bagus. Kalau nahnu, kami, ya Allah kami berlindung dari
segala godaan tipu daya setan. Wirid saja, ya Allah, Engkau menyaksikan episode ini, Engkau dengar saya lagi diomelin, ya Allah ampun, jika semua omelan yang nyesek ini buah dari dosa saya ngaku ya Allah, dari tadi saya ngomel melulu, dari tadi lihat HP yang gak benar, astagfirullah, sekarang diomelin istri, saya terima, apa-apa, komat kamit, enggak Bu, terusin aja, ya Allah tolong hentikan. Istighfar, ampun ya Allah, saya tahu ini kepahitan datang dari dosa saya, astagfirullah, ampuni saya, ampuni istri, tenangkan hatinya wahai yang membulak-balik hati. Daripada ngejawab mending doa. Ngejawab apa? Dari dulu juga gagal ya kan? Doa paten Pak. Allah tahu tidak di rumah lagi ribut? Tahu tidak? Allah memperhatikan tidak tuh suami istri yang lagi bertengkar? Jawab hadirin. Allah dengar tidak omelan-omelan itu? Dah, doa saja. Doa apa yang paling cocok menghentikan suami atau istri yang ngomel? Istighfar. Loh, kok istri yang ngomel kayak yang istighfar? Kan kepahitan itu diundang oleh dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena perbuatanmu sendiri, dan Allah mengampuni sebagian besar. Jadi doa teruslah hadirin. Itu tuh jadi ibadah terus. Jangan hanya doa diri, doa ke yang lain. Lihat tubuh ini, doakan supaya nanti selamat hisabnya. Pas ngaca juga doakan supaya wajah ini bisa berjumpa dengan Allah nanti. Tiap ketemu, kalau saudara punya anak, tiap noleh ke anak, doa, ya Allah selamatkan anak ini. Ketika lihat cucu, tangan pegang, doa. Sama, lihat ke suami, lihat ke istri, doa, ya Allah terima kasih, selamatkan keluarga ini. Pokoknya lihat itu doa. Lihat pengemis, doakan ya Allah, berhentikan dari sifatnya suka mengemis, berikan hidayah taufik. Itu didengar oleh Allah hadirin. Nah, itu suara kucing ya. Ya Allah, kucing ini kurus, beri kemampuan saya bisa ngasih rezeki kucing ini. Kalau lagi rada pelit kitanya ya, doa, ya Allah saya lagi pelit ini, lagi hitung-hitungan terus, bukakan hati saya agar saya tidak jadi orang pelit. Malas tahajud, ya Allah saya lagi malas tahajud, kuatkan saya ya Allah, kuatkan saya, la haula wala quwata illa billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Malas, doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah saya berlindung kepadamu. Gitu hadirin, doa enak hadirin. Mau ngapalin Quran, yang bisa bikin ingat tuh Allah. Ini otak tuh ciptaan Allah. Kalau Allah mudahkan, mudah. Kita jarang menggunakan doa. Terima kasih hadirin sekalian. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa doanya, jangan hanya ngedoakan diri, tapi juga sebanyak mungkin hamba Allah lainnya, makhluk Allah lainnya ya. Kalau boleh, saya akan senang sekali kalau jamaah ini menyertakan saya dalam doanya. Boleh? Diam-diam aja. Nanti yang bagus-bagus, karena kan malaikat ngedoakan amin dan bagimu juga. Ya. Makanya ada ulama kalau sedang sakit banyak mendoakan yang sakit supaya sembuh. Kenapa? Karena saat mendoakan yang sakit, malaikat mengaminkan dan doa yang sama kepada kita. Tolong doakan ayah supaya diampuni Allah.
supaya diberikan istiqomah. Itu penting. Dan supaya bisa pulang kepada Allah nanti. Dunia ini cuman mampir sebentar. Insyaallah. Terima kasih hadirin sekalian. Teman-teman di Palembang, insyaallah kita ketemu besok ya. Maghrib jamaah, tinggal dilihat aja pengumumannya. Silakan saja. Dari Jumat, Sabtu, Ahad ada di Palembang. Semoga Allah mengizinkan. Walaupun udah ada rencana, gak akan bisa sampai ke sana tanpa izin Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Allah. Maka harus selalu insya Allah. Terima kasih sahabatku sekalian. Kita akan segera mengakhiri supaya tidak larut malam. Sambil kita bersedekah dulu, berkenan. Ya, bagi yang ingin bersyukur kepada Allah dengan bersedekah, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Kita baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Fadhil Ustaz, sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله يا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.
Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Duha ya Allah yang maha baik, yang maha menatap, Engkaulah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Ya Allah, Engkau berjanji akan mengampuni hamba-hambamu yang datang di majelis ilmu. Maka ampunilah kami ya Allah. Wahai yang menjanjikan ampunan yang tiada bertepi, ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Ampuni sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah sekelam apapun. Hapuskan aib-aib yang kami sembunyikan siang dan malam. Engkau tahu aib kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua keburukan akhlak kami kepada orang tua. Jangan golongkan kami jadi anak durhaka. Jadikan sisa umur ini bisa membahagiakan orang tua. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Bagaimanapun keadaannya, kami adalah anaknya ya Allah. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah. Ya Allah, lapangkan kubur ibu bapak kami. Ya Allah, jaga ringankan hisabnya. Jadikan orang tua kami ahli surga. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi ibu bapak kami dari azab kubur, dari fitnah neraka jahanam. Allahumma ya karim Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh berkah, keluarga ahli ibadah, keluarga yang berakhlakul karimah. Tolong ya Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Cukupi keluarga kami semuanya hanya dengan yang halal. Jangan biarkan tersentuh oleh yang haram dan subhat. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat ya Allah, wal-afiyah, sehat yang menguatkan ibadah. Ya Allah, titipkan kepada kami anak-anak yang soleh, solehah, hafizah, muliakan akhlaknya ya Allah. Lindungi dari perbuatan hina, lindungi dari perbuatan durhaka, lindungi dari apapun yang Engkau haramkan, lindungi dari kejahatan makhlukmu ya Allah. Andai ajal memisahkan keluarga kami, kumpulkan seluruhnya di sorga ya Allah. Jangan biarkan satu pun jadi ahli neraka, na'udzubillah. Ya Allah, jangan biarkan satu pun jamaah yang gelisah kecuali Engkau tentramkan hatinya. Yang sedang sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Syafi. Yang dihimpit masalah Engkau berikan jalan keluar yang penuh barokah. Yang kekurangan Engkau cukupi yang goni. Yang dililit hutang lepaskan ya Allah. Jangan biarkan kami mati membawa hutang ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan yang maslahat dunia wal akhirat. Jangan biarkan satu pun yang berhajat kecuali Engkau kabulkan hajatnya, hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Allahumma inna nas'alukal huda
والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم على القوم الظالمين عن القوم الظالمين. Ya Allah, Engkau maha tahu segala-galanya, wahai yang maha agung. Selamatkan saudara kami dari segala penderitaan, ya Allah. Kuatkan imannya, teguhkan perjuangannya, dan menangkan atas kaum yang zalim. Ya Allah, Bang, berkahi negeri ini ya Karim. Karuniakan para pemimpin yang bertauhid, ya Allah. Kami berlindung dari kaum musyrikin, dari munafikin. Berikan kepada kami para pemimpin yang bisa membimbing kami di jalan-Mu, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menyesatkan umat dari jalan-Mu. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Ya Allah, ya Rabb, sembuhkan jamaah yang sedang sakit, ya Allah. Muliakan guru-guru kami, undang jamaah ini ke Baitullah, ya Arhamar Rahim. Taqabbal minna ya Karim sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.